Terjemahan Kitab Al-Hikam, Hikmah 9, Ahwal menentukan amal. Beraneka macam jenis amal perbuatan, karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya atau yang disebut hal. Hal atau ahwal adalah pengalaman rohani berupa rasa atau zauk dalam menuju gerbang makrifat. Ahwal itu dibagi dua yaitu, satu hal, dua wisol, syarah. Warid adalah terminologi suluk yang banyak ditemukan dalam Kitab Al-Hikam. Makna sederhana warid adalah karunia Allah yang turun kepada seorang hamba. Proses turunnya warid terkait dengan kesiapan kolab, dalam hal ini adalah kadar ahwal si hamba. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak dianugerahkan al-hasanah itu melainkan kepada orang-orang yang sabar, Qs. Al-Fussilat ayat 35. Dalam ayat di atas, sabar adalah ahwal si hamba, dan al-hasanah yang dianugerahkan merupakan warid yang Allah karuniakan. Namun dalam hikmah ini Ibnu Athaillah tidak hanya berbicara tentang ahwal dan warid namun juga berbicara keterkaitan antara warid dan amal. Bahwa warid yang diterima seorang hamba terkait dengan amal hamba tersebut. Amal yang dimaksud di sini adalah berupa amal yang khusus, yakni amal atau dharma yang terkait dengan misi hidup atau jati diri seseorang. Dalam pandangan tasawuf, hal atau ahwal diartikan sebagai pengalaman rohani dalam proses mencapai hakikat dan makrifat. Hal merupakan zauk atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan makrifatullah, pengenalan tentang Allah tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak diperoleh makrifat. Ahli ilmu membina makrifat melalui dalil ilmiah tetapi ahli tasawuf bermakrifat melalui pengalaman tentang hakikat. Sebelum memperoleh pengalaman hakikat, ahli kerohanian terlebih dahulu memperoleh kasyaf yaitu terbuka kegoiban kepadanya. Ada orang mencari kasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin. Dalam proses mencapai hakikat ketuhanan kasyaf yang demikian tidak penting. Kasyaf yang penting adalah yang dapat mengenali tipu daya syaitan yang bersembunyi dalam berbagai bentuk dan suasana dunia ini. Rasulullah SAW, sendiri sebagai ahli kasyaf yang paling unggul hanya melihat Jibril A.S. dalam rupanya yang asli 2 kali saja, walaupun pada setiap kali Jibril A.S. menemui Rasulullah SAW, dengan rupa yang berbeda-beda, Rasulullah tetap mengenalinya sebagai Jibril A.S. Bila seseorang ahli kerohanian memperoleh kasyaf maka dia telah siap untuk menerima kedatangan hal atau zauk yaitu pengalaman kerohanian tentang hakikat ketuhanan. Hal tidak mungkin diperoleh dengan beramal dan menuntut ilmu. Sebelum ini pernah dinyatakan bahwa tidak ada jalan untuk masuk ke dalam gerbang makrifat. Seseorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai pintu gerbangnya. Apabila sampai di situ seseorang hanya menanti karunia Allah, semata-mata karunia Allah yang membawa makrifat kepada hamba-hambanya, karunia Allah yang mengandung makrifat itu dinamakan hal. Ada orang yang memperoleh hal sekali saja dan dikuasai oleh hal dalam waktu yang tertentu saja dan ada juga yang terus-menerus di dalam hal. Hal yang terus-menerus atau berkekalan dinamakan wisol yaitu penyerapan hal secara terus-menerus, kekal atau bako. Orang yang mencapai wisol akan terus hidup dengan cara hal yang terjadi. Hal-hal ahwal dan wisol bisa dibagi menjadi 5 macam. 1 abid, 2 asyikin, 3 mutaholik, 4 muwahid, 5 mutahakik. 1. Abid. Abid adalah orang yang dikuasai oleh hal atau zauk yang membuat dia merasakan dengan sangat bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mempunyai daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Kekuatan, usaha, bakat-bakat dan apa saja yang ada dengannya adalah daya dan upaya yang dari Allah. Semuanya itu adalah karunia Allah semata-mata. Allah sebagai pemilik yang sebenarnya, apabila dia memberi, maka dia berhak mengambil kembali pada masa yang dia kehendaki. Seorang abid benar-benar bersandar kepada Allah SWT, sekiranya dia melepaskan sandaran itu dia akan jatuh, karena dia benar-benar melihat dirinya kehilangan apa yang datangnya dari Allah SWT. 2. Asyikin. Asyikin ialah orang yang memandang sifat keindahan Allah SWT. Rupa, bentuk, warna dan ukuran tidak menjadi soal kepadanya karena apa saja yang dilihatnya menjadi cermin yang dia melihat keindahan serta keelokan Allah SWT di dalamnya. Amal atau kelakuan asyikin ialah gemar merenungi alam dan memuji keindahan Allah SWT pada apa yang disaksikannya. Dia bisa duduk menikmati keindahan alam beberapa jam tanpa merasa jemu. Kilauan ombak dan tetesan hujan memukau pandangan hatinya. Semua yang kelihatan adalah warna keindahan dan keelokan Allah SWT. Orang yang menjadi asyikin tidak memperdulikan lagi adab, sebab akibat, dan peraturan masyarakat. Kesadarannya bukan lagi pada alam ini. Dia mempunyai alamnya sendiri yang di dalamnya hanyalah terdapat keindahan Allah SWT. 3. Mutaholik. Mutaholik adalah orang yang mencapai yang hak dan bertukar sifatnya. Hatinya dikuasai oleh suasana kurbi faroid atau kurbi nawafil. Dalam kurbi faroid, mutaholik merasakan dirinya adalah alat dan Allah SWT menjadi pengguna alat. Dia melihat perbuatan atau kelakuan dirinya terjadi tanpa dia merancang dan campur tangan, bahkan dia tidak mampu mengubah apa yang akan terjadi pada kelakuan dan perbuatannya. Dia menjadi orang yang berpisah dari dirinya sendiri. Dia melihat dirinya melakukan sesuatu perbuatan seperti dia melihat orang lain yang melakukannya, yang dia tidak berdaya mengawal atau mempengaruhinya. Hal kurbi faraid adalah dia melihat bahwa Allah SWT melakukan apa yang dia kehendaki. Perbuatan dia sendiri adalah gerakan Allah SWT, dan diamnya juga adalah gerakan Allah SWT. Orang ini tidak mempunyai kehendak sendiri, tidak ada ikhtiar dan tadbir. Apa yang mengenai dirinya, seperti perkataan dan perbuatan, berlaku secara spontan. Kelakuan atau amal kurbi faraid ialah bercampur-campur di antara logika dengan tidak logika, mengikut adat dengan merombak adat, kelakuan alim dengan jahil. Dalam banyak perkara penjelasan yang boleh diberikannya ialah, tidak tahu. Allah SWT berbuat apa yang dia kehendaki. Dalam suasana kurbi nawafil,
Mutaholik melihat dengan mata hatinya sifat-sifat Allah SWT dan dia menjadi pelaku atau pengguna sifat-sifat tersebut, yaitu dia menjadi khalifah dirinya sendiri. Hal kurbi nawafil ialah berbuat dengan izin Allah SWT karena Allah SWT memberikan kepadanya untuk berbuat sesuatu. Contoh kurbi nawafil adalah kelakuan Nabi Isa AS yang membentuk rupa burung dari tanah liat lalu menyuruh burung itu terbang dengan izin Allah SWT, juga kelakuan beliau AS menyuruh orang mati supaya bangkit dari kuburnya. Nabi Isa AS melihat sifat-sifat Allah SWT yang diizinkan menjadi kemampuan beliau, sebab itu beliau tidak ragu-ragu untuk menggunakan kemampuan tersebut menjadikan burung dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah SWT. 4. Muwahid. Muwahid fana, dalam zatnya lenyap dan zat mutlak yang menguasainya. Bagi muwahid ialah dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah SWT. Orang ini telah putus hubungannya dengan kesedaran basyariah dan sekalian maujud. Kelakuan atau amalnya tidak lagi seperti manusia biasa karena dia telah terlepas dari sifat-sifat kemanusiaan dan kemakhlukan. Misalkan dia bernama Abdullah, dan jika ditanya kepadanya di manakah Abdullah, maka dia akan menjawab Abdullah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Dia benar-benar telah lenyap dari keabdullahan, dan benar-benar dikuasai oleh kealahan. Ketika dia dikuasai oleh hal dia terlepas dari beban hukum syarak. Dia telah fana dari keakuannya dan dikuasai oleh kewujudan, aku hakiki. Walau bagaimanapun sikap dan kelakuannya dia tetap dalam ridho Allah SWT. Apabila dia tidak dikuasai oleh hal, kesadarannya kembali dan dia menjadi ahli syariat yang taat. Perlu diketahui bahwa hal tidak boleh dibuat-buat dan orang yang dikuasai oleh hal tidak boleh berupaya menahannya. Orang-orang sufi bersepakat mengatakan bahwa siapa yang mengatakan, ana al-haq, sedangkan dia masih sadar tentang dirinya maka orang tersebut adalah sesat dan kufur. 5. Mutahakik. Mutahakik ialah orang yang setelah fana dalam zat turun kembali kepada kesadaran sifat, seperti yang terjadi kepada nabi-nabi dan wali-wali demi melaksanakan amanat sebagai khalifah Allah di muka bumi dan kehidupan dunia yang wajib diurusi. Dalam kesadaran zat seseorang tidak keluar dari khalwatnya dengan Allah SWT dan tidak peduli tentang keruntuhan rumah tangga dan kehancuran dunia seluruhnya. Sebab itu orang yang demikian tidak bisa dijadikan pemimpin. Dia mesti turun kepada kesadaran sifat barulah dia bisa memimpin orang lain. Orang yang telah mengalami kefanaan dalam zat kemudian disadarkan dalam sifat adalah benar-benar pemimpin yang dilantik oleh Allah SWT menjadi khalifahnya untuk memakmurkan makhluk Allah SWT dan memimpin umat manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. Orang inilah yang menjadi ahli makrifat yang sejati, ahli hakikat yang sejati, ahli torikoh yang sejati dan ahli syariat yang sejati, berkumpul padanya dalam satu kesatuan yang menjadikannya insan robani. Insan robani peringkat tertinggi ialah para nabi-nabi dan Allah karuniakan kepada mereka maksum, sementara yang tidak menjadi nabi dilantik sebagai walinya yang diberi perlindungan dan pemeliharaan.